Mohon maaf, Bapak dan Ibu masih bisa mendengar saya? Iya, sekarang udah bisa. Maaf, ini sinyalnya sangat jelek di sini. Balik lagi ke pembahasan ya, saya mungkin akan mengulang dari kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural saja. Karena tadi pengertian multikultural itu adalah kondisi di mana masyarakatnya memiliki beragam budaya. Nah, seperti halnya pada masyarakat Indonesia. Di sini ragam budaya di Indonesia mulai dari suku, budaya, agama, etnis, bahasa, itu Indonesia memiliki keragaman yang seperti itu. Dari kondisi sosial masyarakatnya juga, diketahui bahwa masyarakat Indonesia secara vertikal maupun horizontal berdasarkan status maupun peran masyarakatnya yang ada di Indonesia, juga memiliki keragaman golongan-golongan. Nah, selain ragam budaya, kondisi sosial, juga nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan di sini meliputi nilai gotong royong, kemudian nilai toleransi, kemudian nilai demokrasi, itu adalah nilai-nilai dari kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural. Dengan adanya perbedaan yang ada dalam masyarakat di Indonesia, itu bisa menjadikan dua kondisi yang berbeda, bisa menjadi kondisi harmonis, dan juga bisa menjadi kondisi konflik. Kenapa? Eee, jika masyarakat di Indonesia yang berbeda-beda tadi bisa saling menjaga keutuhan atau integrasi dengan cara saling toleransi dan menghormati keragaman budaya yang ada, maka masyarakat di Indonesia akan, berada pada situasi yang harmonis. Akan tetapi apabila keragaman budaya yang ada di Indonesia itu tidak bisa dijaga, apabila setiap individunya mengedepankan sikap egosentris, apalagi sikap etnosentris, yaitu sikap yang menganggap bahwa etnisnya itu adalah yang paling benar, yang paling baik, dan yang paling di atas etnis-etnis lainnya. Nah, apabila kondisi masyarakatnya seperti itu, maka akan timbul suatu konflik di dalam kondisi masyarakat yang multikultural. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang menyebabkan multikultural. Ada sejarah, kebudayaan asing, faktor geografis, dan integrasi nasional. Dilihat dari sejarahnya, diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, di mana dimulai dari abad ke-1 sampai dengan abad ke-16 Masehi, negara Indonesia itu sudah terlibat perdagangan internasional. Ada bangsa India, kemudian Cina, Arab, Gujarat, Persia, Eropa, bahkan Jepang pun datang ke Indonesia. Kenapa mereka datang ke Indonesia? Itu ditunjang karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah pada saat itu menjadi primadona dalam perdagangan internasional, sehingga mengundang minat dari para negara asing untuk datang ke Indonesia. Sejalan dengan hal itu, N.J. Krom mengemukakan dari teorinya, yaitu teori Waisya, bahwa kebudayaan yang datang ke Indonesia itu sebagian besar dibawa oleh para pedagang. Nah, masuknya bangsa asing ke Indonesia yang juga didukung oleh faktor geografis, di mana letak Indonesia itu sangat strategis, eh, yaitu Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional, sehingga mereka ke Indonesia datang bukan hanya untuk melakukan perdagangan, mereka juga harus menunggu datangnya angin untuk melakukan kembali pelayarannya. Mereka bukan hanya transit di Indonesia, tetapi juga mereka ada yang melakukan pernikahan dengan penduduk lokal, sehingga secara tidak langsung timbullah interaksi antara orang-orang asing dengan penduduk lokal yang ada di Indonesia. Itu juga dapat dikatakan sebagai masuknya kebudayaan asing, yaitu dari interaksi tersebut muncullah akulturasi atau percampuran budaya. Nah, jika melihat kondisinya sekarang, diketahui bahwa kebudayaan asing itu bukan hanya masuk melalui interaksi, tetapi juga melalui arus globalisasi. Nah, faktor penyebab dari multikultural selain dari sejarahnya, kebudayaan asing, faktor geografis di mana letak Indonesia yang strategis, juga
adanya integritas atau integrasi nasional. Integrasi nasional ini ditunjukkan dari adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berbeda-beda suku, agama, bahasa, budaya, semuanya itu dapat terintegrasi atau dapat bersatu dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada dari zaman sejarah pada masa kemaharajaan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Ketika itu, Kerajaan Majapahit sedang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan patihnya adalah Gajah Mada. Mereka sudah menerapkan toleransi. Toleransi beragama, hidup rukun, makmur, bahkan kemakmuran itu juga mampu mencapai kehidupan yang harmonis dan juga perekonomian yang mapan pada masyarakat Majapahit pada saat itu. Nah, itulah faktor yang menyebabkan kondisi multikultural bisa terjadi di suatu negara, termasuk adalah di negara Indonesia. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara untuk kita menerapkan kondisi multikultural di negara yang beraneka ragam atau beragam, plural, heterogen, majemuk kebudayaannya, berbeda-beda, itu bisa dari prinsip multikultural. Nah, prinsip multikultural itu antara lain kesetaraan, keadilan, dan toleransi. Kesetaraan di sini maksudnya adalah tidak melihat dari mana suku, etnis, dan apa bahasa kamu, agama kamu, atau tidak melihat juga gender atau jenis kelamin, tidak pandang bulu, semua masyarakat Indonesia yang multikultural itu dipandang setara berdasarkan hukum, sesuai hak dan kewajibannya. Sedangkan prinsip keadilan di sini itu merujuk kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil dalam segala hal, termasuk di sini adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu dari lahir. Kemudian prinsip toleransi. Prinsip toleransi di sini lebih kepada pengakuan terhadap adanya perbedaan yang ada, yang tadi sudah disebutkan. Oke. Nilai-nilai dari prinsip multikultural tersebut menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi perbedaan yang ada, itu akan dimiliki oleh suatu masyarakat yang beragam dan bisa diwujudkan salah satu caranya adalah melalui pendidikan multikultural. Nah, sebelum ke pendidikan multikultural, di sini saya akan memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang apa sih itu pendidikan. Kepada Bapak dan Ibu yang tahu pengertian pendidikan secara umum bisa angkat tangannya, kemudian aktifkan suaranya, dan berikan pendapatnya. Dipersilakan Bapak dan Ibu, apa itu pendidikan dan tujuan dari pendidikan secara umum. Silakan. Ya, kepada Ibu Tri, silakan. Ya, pendidikan yaitu pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Oke, terima kasih pengertian pendidikannya Ibu Tri. Adakah yang lain yang akan memberikan pendapatnya kepada Bapak dan Ibu? Tidak ada lagi? Oke, kalau begitu. Bu, boleh menambah? Oh iya. Ya, Pak Daman, silakan. Mau pengertian pendidikan? Tadi kan udah dijelaskan oleh Ibu Tri ya, mau menambahkan sedikit. Sering tuh dengar kalau misalkan pendidikan itu tujuannya untuk memanusiakan manusia. Jadi walaupun kita ini manusia makhluk berakal, kayaknya sih masih perlu dibimbing melalui pendidikan formal ataupun informal. Kayak gitu Bu ya? Ya, betul. Nah, selain jawaban dari Bu Tri dan juga Pak Daman, adakah yang akan menambahkan tujuan dari pendidikan itu? Ya, silakan kepada Bapak dan Ibu. Oke, jangan pada tegang ya, ini belum sesi tanya jawab, ini baru selingan pertanyaan saja. Oke,
Itu pengertian pendidikan secara umum dan juga tujuan pendidikan secara umum. Nah, tadi kita juga sudah membahas mengenai pengertian multikultural. Jadi, kalau saya ajukan pertanyaan lagi, apa sih pendidikan multikultural yang Bapak dan Ibu ketahui? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Pak Daman mau menjawab lagi? Ya. Ya, tadi kan sekilas memperhatikan tentang kata multikultural kan artinya keberagaman. Ya, mungkin yang dimaksud dengan pendidikan multikultural itu kita belajar gitu kan untuk menerima atau memahami keberagaman yang ada ya di Indonesia. Iya, Kan saya juga kan orang betul. Sunda. Terus Iya. kebetulan istri juga dapatnya orang Cirebon, Jawa mungkin ya. Nah, mungkin itu Bu, jadi memahami keberagaman. Iya, betul. Terima kasih Pak Daman. Iya, Bapak Ibu. Jadi pendidikan multikultural itu betul seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Daman ya, bahwa pendidikan multikultural itu adalah sebuah proses pembelajaran, kegiatan mendidik peserta didik yang tujuannya adalah agar peserta didik tersebut mengakui, menghormati adanya keberagaman yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pentingkah penerapan pendidikan multikultural di sekolah? Ya, silakan yang belum, Bu Ainur, Bu Anis, Bu Arida, kemudian Bu Rizky mungkin. Ya, silakan. Pentingkah pendidikan multikultural? Penting, Iya. penting Kenapa? Bu. Alasannya kenapa? Karena biar anak-anak juga biar lebih sering menghargai sesama. Biar anak-anak juga nggak rasis di lingkungannya. Iya. Terus bisa menghargai sesama temen, budayaan temen, mungkin ada yang Iya. berbeda gitu. Iya. Mohon maaf, Bu Rizky pekerjaannya apa? Guru Guru. Mengajar mata pelajaran apa Bu Rizky? matematika. Matematika. Nah, Iya. pertanyaan saya selanjutnya nih. Kalau tadi kan untuk menghargai, menghormati siswa-siswa yang berbeda-beda di lingkungan sekolah. Nah, kalau diterapkan dengan pendidikan matematika, di misalnya materi, salah satu materinya, kira-kira apa ya yang bisa mencerminkan tentang pendidikan multikultural? Apa ya? Mungkin lebih ke di soal ceritanya kayaknya. Soal cerita. Ya, Jadi seperti apa, di Bu? literasi pengerjaannya kayak aritmatika sosial, kayak misalkan si A keuntungannya berapa berjualan di mana, mungkin ya kalau dibikin di Soal multikultural. cerita. Iya. Iya, iya. Mungkin Iya, tentang keuntungan, kerugian gitu mungkin. bisa sih, bisa. Jadi misalnya si A suku Sunda, kemudian yang belinya suku Jawa. Dan di situ saja dari soal cerita itu sudah terlihat perbedaan penjual dan pembelinya ya, Bu Rizky. Nah, Iya, betul. kalau saya sendiri kebetulan mengajar sejarah, sebenarnya penerapan pendidikan multikultural itu bisa sangat kompleks, bisa semua mata pelajaran sebenarnya, terutama IPS, ranah IPS. Di sini saya sejarah itu sangat memungkinkan untuk mengakulturasikan atau mengimplementasikan pendidikan multikultural dengan pembelajaran sejarah, ya itu sangat mungkin. Pembahasan selanjutnya itu tentang multikultural. Di sini dari semua yang tadi sudah dipaparkan, juga dari pendapat Bapak dan Ibu sekalian, saya membagi ke dalam 3 poin. Poin yang pertama adalah proses mendidik, poin kedua adalah memberikan stimulus, poin ketiga adalah mencapai tujuan. Nah, pendidikan multikultural itu bukan hanya proses untuk memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan secara intelektual saja, tetapi mereka juga diberikan skill mengenai pendidikan karakter. Ya. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu memberikan stimulus. Di sini poin ini, stimulus ini yang berperan sebagai steer-nya itu adalah guru. Kita sebagai pendidik. Dari ranah kognitif itu siswa bisa diarahkan untuk memiliki kompetensi yang sehat. Caranya seperti apa? Nah, kita bisa mengarahkan kepada siswa
Bisa dari diskusi, bisa dari cooperative learning. Di situ cooperative learning saja sudah menunjukkan bahwa siswa harus bisa bersikap legowo dengan para anggota kelompoknya, tidak boleh egois ya di situ, dan berkompetensi secara sehat. Kemudian dari ranah psikomotor, di sini juga mengedepankan prinsip demokrasi. Tadi, misalnya kita memberikan mereka untuk kita sebagai guru, kita memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengemukakan pendapat. Entah itu mengerjakan soal, entah itu mereka bertanya, atau menjawab pertanyaan dari kita. Semua kita berikan kesempatan yang sama, karena walaupun mereka berbeda latar belakang, suku, dan juga budayanya berbeda, tetapi tetap saja sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia yang memegang prinsip multikultural, kita harus tahu bahwa setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban yang harus kita akui. Kita tidak boleh membatasi hak-hak mereka, begitu juga dengan peserta didik. Nah, di sini prinsip demokrasi itu bisa diterapkan melalui kegiatan pembelajaran dengan tadi, misalnya kita memberikan mereka diskusi, membiarkan mereka untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Setiap kelompok, setiap anak itu pasti memiliki kemampuan latar belakang yang berbeda-beda. Kita akan melihat di situ bagaimana anak menyikapinya. Bisa dari tanggung jawabnya, bisa sikap toleransinya ketika mengerjakan soal yang kita berikan. Nah, selanjutnya aspek stimulus yang terakhir, kita bisa memberikan rangsangan dari segi afeksi, yaitu kita bisa menerapkan kebinekaan yang ada di kelas tersebut. Ya. Tadi juga sudah dicontohkan oleh Bu Rizky. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Rizky. Poin yang terakhir itu adalah mencapai tujuan. Pendidikan multikultural di sini bukan hanya untuk akhlak mulia dan budi pekerti yang baik, tetapi peserta didik juga diharapkan mampu memahami serta menerima adanya perbedaan yang ada pada lingkungan mereka. Seperti itu. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial politik, kemudian pendidikan, serta kebudayaan yang berbeda-beda, itu dapat menjadikan adanya disintegrasi. Disintegrasi itu adalah perpecahan karena adanya perbedaan tadi. Akan tetapi dengan multikulturalisme, apa sih multikulturalisme? Nah, multikulturalisme di sini adalah prinsip yang mengakui, menghormati, dan mengedepankan keberagaman. Nah, dengan adanya prinsip itu, maka kehidupan di Indonesia itu akan jadi lebih makmur. Orang-orang di Indonesia akan lebih menghargai satu sama lain. Hal itu dapat diwujudkan dengan cara menerapkan pendidikan multikultural di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum kegiatan diskusi yang akan dipandu oleh moderator Ibu Happy. Saya akan menayangkan video tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oh, jangan lupa mengisi absen. Tunggu sebentar.
Mungkin itu yang dapat kita simak dari keragaman budaya yang ada di Indonesia, dari ujung sampai ke ujung lagi, dari Sabang sampai ke Merauke. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu Happy. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan, tapi jangan lupa untuk menyebutkan nama lengkap dan pekerjaannya. Ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan Pak Daman. Bu moderator. Bang? Ya. Mangga Pak Daman. Perkenalkan, nama saya Daman. Pekerjaan pendamping PKH, Bu. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya, ini kan lumayan panjang juga ya, apalagi tadi ada bahasan sejarahnya. Nah, saya tertarik tentang peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia, padahal kita kan tadi dijelaskan pendidikan multikulturalnya sudah diterapkan di sekolah. Nah, kenapa masih tetap terjadi konflik-konflik sampai sekarang tuh, walaupun kita lihat di sosial media, perbedaan pendapat kayak gitu. Mungkin kalau yang sekarang sih. Oke. Nah, untuk pemateri, pertanyaannya langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ditampung terlebih dahulu saja. Siapa tahu ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lagi. Mangga, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Iya, mangga. Ya, terima kasih sebelumnya kepada pemateri dan moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana penerapan pendidikan multikultural di wilayah yang untuk tingkat pendidikannya itu sulit diterapkan gitu, atau masih misalnya memegang adat yang kayak misalnya harus paten pola pendidikannya yang monoton aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin, Bu Happy? Ada yang ingin bertanya? Sudah? Sudah tidak ada lagi? Hanya 2 ya? Cukup kayaknya ya. Oke. Kami persilakan ke pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Daman mengenai konflik yang masih saja terjadi ya. Nah, sebenarnya jika kita melihat, tadi juga sudah disinggung bahwa setiap orang itu memiliki karakteristiknya yang berbeda, memiliki wataknya yang berbeda, ditambah lagi bahwa hidup itu dinamis ya. Jadi setiap orang memiliki pemahaman tentang keberagaman itu dengan caranya sendiri, mereka memandang dengan sudut pandangnya sendiri, sehingga mungkin masih ada yang belum terlalu paham bagaimana untuk menjalankan sikap toleransi di negara yang banyak budayanya seperti di Indonesia. Nah, hal-hal itulah yang kemudian memunculkan adanya konflik. Konflik di sini sebenarnya bisa diminimalisir. Salah satunya adalah dengan menerapkan pendidikan multikultural, karena tujuan dari pendidikan multikultural salah satunya itu adalah untuk menekan konflik yang terjadi, ya. Tadi sudah disebutkan juga bahwa tujuan dari pendidikan multikultural itu supaya peserta didik itu dapat menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi apabila kita menerapkan atau kita memberi pengetahuan, mendidik anak-anak kita sejak dini dengan pendidikan karakter, insya Allah kemungkinan konflik itu bisa diminimalisir. Walaupun di negara yang banyak
etnis, budaya, agama, itu tidak akan hilang konfliknya, tapi dengan pendidikan multikultural itu konflik bisa diredam sebenarnya seperti itu. Kemudian tadi untuk pertanyaan dari Ibu siapa ya? Arida ya, Arida. Pertanyaannya bagaimana menerapkan pendidikan multikultural pada masyarakat yang masih memegang teguh budayanya. Begitu kan ya tadi? Bu? Oke. Jadi, Iya, Bu, betul. ya. Oke, jadi kalau menurut saya kultural itu kan budaya. Dengan mempertahankan budaya atau tradisi yang ada pada masyarakat setempat, itu justru bagus karena mereka mempertahankan nilai-nilai luhur yang sudah ada sebelumnya. Hanya saja mereka tetap harus menerima juga perbedaan yang ada selain budaya pada etnis atau suku mereka, gitu. Bahwa di luar sana, di luar suku mereka, itu juga terdapat banyak sekali budaya yang ada, bukan hanya budaya mereka saja. Sehingga dengan mengetahui bahwa di luar sana masih banyak kebudayaan yang ada melalui penerapan pendidikan multikultural, itu diharapkan masyarakat lebih lebih terbuka lagi pikirannya terkait dengan keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga bukan hanya menimbulkan rasa bangga terhadap budaya yang sudah mereka miliki sejak dulu, tetapi mereka juga menjadi tahu, oh ternyata saya orang Indonesia dan Indonesia itu memiliki banyak budaya dan saya bangga menjadi orang Indonesia. Mungkin lebih seperti itu, Bu. Begitu, maaf Bu Happy, kepada moderator saya kembalikan, siapa tahu ada yang ingin bertanya, bisa satu lagi. Oke. Untuk peserta, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kami ucapkan untuk para peserta yang sudah bergabung, mohon maaf jika ada salah kata. Kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di Ya. room chat. Ya. Dan untuk peserta, saya perkenankan meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kepada Bapak dan Terima Ibu kasih. saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah bersedia menjadi partisipan saya dalam acara Zoom meeting ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Aja lesson Bu.